Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari yang Muslim dulu ya. Saya mulai dari hadis Muslim dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setukali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili, salat malam itu kalau mau ditunaikan mathna mathna. Paling minimal mulai dengan 2 rakaat, terus 2 rakaat lagi, terus 2 rakaat lagi. Fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Kalau Anda sedang kerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tiba-tiba fajar mau datang, segera tutup dengan 1 rakaat. Perhatikan rumus nabinya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai fajar mau tiba. Sampai fajar mau tiba. Ketika fajar akan tiba, tutup dengan witir 1 rakaat. Pertanyaan saya, khususnya bagi yang tidak bergabung tadi subuh, saya ingin tanyakan. Nabi menyebut 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sampai ketika fajar akan tiba tutup dengan witir 1 rakaat. Berapa salatnya? Berapa rakaat semuanya? 9, 11, 1, udah, nggak usah main tebak-tebakan. Kalau tidak tahu katakan, oh ada. Baik, berapa jumlah rakaatnya? Oh, Masya Allah ya. Lihat sini. Nabi katakan 2, 2, 2, 2, tapi tidak pernah memberikan batas. Ini artinya salat yang ditunaikan, Nabi mengatakan silahkan tunaikan paling minimal mulai dengan 2, mulai dengan 2, terus dengan 2, tapi Nabi tidak pernah membatasi. Tidak pernah membatasi. Batasnya adalah ketika sedang Anda tunaikan, tiba-tiba fajar mau datang, cepat tutup dengan 1 rakaat. Kalau ini kita praktekkan pada konsep tahajud dan qiyamul lail tadi, artinya kalau salatnya tahajud mungkin ada orang yang bangun di pertengahan malam. Kemudian ketika sedang dia tunaikan 2 rakaat lebih dekat kepada fajar. Subuh misalnya tadi, ya 4.31, dia bangun misalnya jam setengah 4 misalnya. Ya tinggal 1 jam lagi kan kepada subuh. Dia tunaikan dari mulai misalnya wudu dulu, siap-siap dulu dan sebagainya. Jadi ketika dia menunaikan baru 10 rakaat misalnya atau baru 8 rakaat, tiba-tiba sebentar lagi fajar akan tiba. Ya, bahkan sahur belum dilakukan. Maka yang seperti itu segera tutup dengan 1 rakaat, baru tunaikan amalan sunnah yang lainnya. Paham? Tapi ini pun ada kemungkinan kedua. Ada orang memulai dari ba'da isya. Antum jangan lihat isyanya di Indonesia. Sekarang isya jam berapa? 18.59. Isya 18.59 di Indonesia. Di Jerman jam berapa sekarang? Jangan Jerman lah, Papua jam berapa? 2 jam tambah, jam 9 kurang, jam 9. Lebih jauh lagi, kami saat di Tokyo tahun lalu, sholat isyanya itu dimulai jam 10.30, baru sholat isya. Tarawih setengah 12, kapan selesainya? Subuhnya jam 3. Terasa gak? Ya, jadi ada yang dimulai dari ba'da isya langsung ke menjelang subuh. Artinya apa? Ada orang sholat isya, kemudian setelah itu dia menunaikan sholat malamnya, qiyamul lail, kadang tidak terasa, saking nikmatnya, nikmat, sampai mau menjelang fajar. Tutup dengan witir 1 rakaat. Artinya, jumlah ini bisa relatif, tidak ada batas. Jelas di sini? Nah, kalau tidak ada batas, yang 2 ini, mohon izin, nanti orang akan bikin standar sendiri. Kalau gitu saya 4 tutup dengan 1. Saya 6 tutup dengan 1. Saya 8 tutup dengan 1. Bisa? Bisa? Itu pemikiran kita. Hati-hati. Tapi bisa tidaknya diukur dengan standar Nabi. Maka Nabi memberikan yang standar supaya yang ini tidak ditafsirkan masing-masing. Maka di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1365, salatlah Nabi di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, salah satu istri beliau. Ketika sholat itulah di belakang bermakmum Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ditarik oleh beliau supaya sejajar dengan beliau. Nah, kemudian diimami oleh beliau, apa yang terjadi? Nabi mengerjakan 2 ditutup dengan 1. 2 kali 5 berapa? 2 tutup dengan 1. 2 kali 5 10 tambah 1 berapa? 11. Kadang 2 tambah dengan 3. Baik, berapa hasilnya? 11 juga. Cuma yang ininya 1, yang ini 3. Paham ya? Yang ini 10, yang ini 8. Jumlahnya berapa? 11. Jadi, kalau ingin mengambil yang standar,
baik Anda tunaikan dua ujungnya 1 atau dua ujungnya 3, Anda boleh mengambil standar dari Nabi dengan 11 rakaat. Sah. Paham? Jadi kalau Anda ingin lebih, silahkan. Tapi yang standar ini. Jelas ya? Kecuali kalau kondisi tidak memungkinkan mengejar yang standar. Ini nggak ada masalah. Yang penting ambil rumus 2 tutup dengan 1 atau yang sesuai dengannya. Paham? Baik. Ustaz, kalau saya nggak ingin 2 supaya agak sedikit nyambung, salamnya itu tidak terlampau banyak, boleh nggak? Boleh tidaknya ikut dengan dalil. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2012. Ya. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, Al-Mughirah bin Syu'bah datang pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, lihat kalimatnya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Lihat, yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Jangan tanya panjang dan bagusnya salat Nabi. Salat beliau 4 rakaat. Kalau di rumah saya 4 rakaat, 3 rakaat. Tadi di rumah Sayyidah Maimunah 2, 1 atau 2, 3. Tapi di rumah Sayyidah Aisyah 4, 3. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? Ini 11 juga. Tapi cara menunaikannya 4 plus 4 plus 3. Jadi kalau Anda ingin tunaikan 4, 4, 3 dengan 11, boleh. Dan tunaikan 2, 1 ujungnya, boleh. Paham sini? Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu, khususnya antum yang mengelola masjid di DKM, harus paham dengan yang ini. Jadi supaya nanti ketika dipersoalkan ada jamaah yang baca 1 sumber saja, Anda bisa jelaskan. Dan jangan jadi perdebatan. Pak, ini yang paling sunnah nih, hadisnya Al-Bukhari, Masya Allah. Al-Bukhari kan paling kuat hadisnya, dia yang benar 4, 4, 3, bukan 2, ujungnya 1. Mau jawab apa? Awas, jangan salah baca. Jangan salah baca. Belum tentu di hadis riwayat lain selain Al-Bukhari bisa disebut lemah juga. Belum tentu. Hadisnya sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Ini kuat, ini kuat. Jadi jangan digambarkan kalau nggak ada di Al-Bukhari lemah semua. Apakah setiap yang tidak ada di Al-Bukhari itu lemah? Belum tentu. Bahkan Imam Al-Bukhari pernah tidak meriwayatkan tentang satu gerakan dalam sholat. Nggak ada di Al-Bukhari. Adanya di Abu Daud. Silahkan Anda cek ya. Silahkan Anda cek. Hadis tentang sujud dari yang tidak. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian akan sujud. Itu ada hanya menggunakan 2 cara. Satu dengan lutut, yang kedua dengan telapak tangan. Tapi 2 cara ini nggak akan pernah Anda temukan di Al-Bukhari. Al-Bukhari tidak meriwayatkannya. Bukan berarti nggak tahu, tidak. Tapi beliau memang tidak mencantumkannya karena kepentingan tertentu. Ada bahasan yang lain. Nah, dicantumkan oleh siapa? Imam Abu Daud. Nomor hadis 838 untuk lutut, 840 sampai 841 untuk telapak tangan. Di Al-Bukhari nggak akan ditemukan. Nggak percaya, silahkan cari. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ada. Jangan berkesimpulan bahwa ini yang paling benar karena ada di Al-Bukhari. Ini salah, tidak. Jadi kalau Anda ingin tunaikan 2, 2, 1, itu maksudnya supaya pertama agak sedikit lebih ringan dalam berdiri. Yuk 4 rakaat dengan 2 rakaat. Banyak mana berdirinya? 2 rakaat. Banyak berdirinya 2 rakaat. Tapi panjang mana, lama mana berdirinya? Ingat, panjang dengan banyak beda. 2 rakaat dengan 4 rakaat. Banyak mana berdirinya? 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, 4 rakaat, 3, cuman 3 kali berdiri. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali berdiri. Jadi banyak yang ini berdirinya. Tapi lama mana berdirinya? Lama yang ini. Lama yang ini. Karena orang cenderung tidak kuat kalau kelamaan berdiri, silakan pilih yang 2. Kalau ingin dilangsungkan dengan berdiri sedikit lebih lama, dengan bacaan seperti Nabi, silakan pilih yang 4. Gak ada masalah di sini. Jelas ya? Baik, jadi ini tinggal dipilih, silahkan mana yang paling nyaman, 2-duanya sah untuk dilakukan. Tapi Ustaz, saya tetap 4-4-3, formulanya bagus. Masya Allah. Formasinya sesuai kan ya. Kemarin aja Juventus bisa masuk ke final 4-4-3. Gak ada hubungan. Gak ada hubungan. Sudah. Saya hafal. Cuma saya nggak pernah nonton yang begituan, nggak ada kerjaan. Ya. Saya mungkin lebih hafal daripada antum. Madrid saya tahu ketemu dengan Juventus nanti final Liga Champions, kan? Madrid dilatih oleh Zidane sebelumnya di Juventus. Dulu pernah pakai seragam Juventus, kemudian sekarang melatih Madrid ya. Madrid nanti mau final Liga malam ini nih. Dia akan melawan Malaga. Ya kalau dia menang dia juara. Tapi kalau dia kalah head to headnya kalah sama Barcelona. Barcelona lawan Eibar. Kalau menang Barcelona. Saya paham gitu. Madrid cuma butuh hasil imbang saja.
Ya, Juventus sudah juara kemarin, Coppa Italia jadi juara. Pelatihnya masih Allegri. Masih Allegri sebelum melatih AC Milan. Saya tahu ada Higuain, pelatih Real Madrid sebelumnya. Baik, saya paham itu. Inggris sudah selesai, Chelsea juaranya. Kedua Tottenham Hotspur. Ya, ketiganya siapa? Liverpool. Ke sebawahnya ada Manchester City sedang berebut dengan Arsenal. Manchester United sudah nggak sempat lagi, sudah selesai dia. Ya. Tapi Manchester United masih punya peluang. Dia akan lawan Ajax Amsterdam di Liga Eropa. Kalau menang masuk dia ke Champion. Saya hafal itu. Tapi nggak ada kerjaan nonton kayak gitu. Nggak nonton saya, nggak nonton, nggak ada kerjaan. Sudah. Kembali ke formula sholat malam. Jadi 11 rakaat bisa 4, 4, 3, bisa juga pilihan 2, 2 dan seterusnya. Oke. Jelas? Baik.